Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas scientific paper yang berjudul KNN with TF-IDF This Framework for Text Categorization dengan anggota kelompok Natasha Vivat Jayanisa dengan NIM akhir 324, Habibah Zulfatul Saada dengan NIM akhir 342, Izati Alivia Yusifa dengan NIM akhir 385, dan Nadira Fatih Ramadan dengan NIM akhir 3018. Selanjutnya saya sendiri Habibah dengan NIM akhir 3042 akan menjelaskan tentang masalah yang menjadi latar belakang atau alasan dibuatnya scientific paper ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan eksponensial jumlah dokumen teks digital seiring berkembangnya teknologi. Jumlah dokumen digital seperti artikel, laporan, dan lainnya semakin banyak. Hal ini membuat kita kesulitan dalam mengelola dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen tersebut. Yang kedua yaitu kebutuhan akan metode klasifikasi otomatis untuk pengelompokan dokumen. Karena banyaknya dokumen, kita butuh cara otomatis untuk mengelompokkannya ke dalam kategori tertentu. Ini agar kita bisa lebih mudah menemukan dokumen yang relevan tanpa harus mencarinya satu persatu. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu pentingnya efisiensi dan kecepatan dalam klasifikasi dokumen menggunakan algoritma K-nearest-neighbor atau KNN dan metode TF-IDF. Kita membutuhkan cara yang cepat dan efisien dalam mengklasifikasikan dokumen. Algoritma KNN membantu untuk mencari dokumen yang mirip dengan dokumen baru, sementara TF-IDF membantu mengukur pentingnya kata-kata dalam dokumen agar klasifikasinya lebih tepat. Selanjutnya yaitu pengertian dari masing-masing KNN dan TF-IDF. K-nearest neighbor atau KNN adalah algoritma pembelajaran mesin yang mengklasifikasikan dokumen berdasarkan kedekatannya dengan dokumen pelatihan. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari dokumen yang paling mirip atau tetangga terdekat dengan dokumen yang ingin kita klasifikasikan. Kemudian mengklasifikasikan dokumen baru berdasarkan kategori dari dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu Term Frequency and First Document Frequency atau TF-IDF adalah metode untuk menentukan bobot dokumen berdasarkan frekuensi kata dan relevansinya dalam koleksi dokumen. TF-IDF adalah metode untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam dokumen. Metode ini melihat seberapa sering kata itu muncul dalam dokumen tertentu atau TF dan seberapa jarang kata itu muncul di seluruh koleksi dokumen atau IDF. Kata yang sering muncul dalam dokumen tapi jarang di dokumen lain dianggap penting. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kerangka kerja dari KKN dan TF-IDF. Yang pertama yaitu memungkinkan klasifikasi dan pengukuran kesamaan dokumen berdasarkan sampel teks yang dibutuhkan. Kerangka kerja ini membantu kita mengklasifikasikan dokumen dan mengukur seberapa mirip dokumen baru dengan dokumen lain. Ini mempermudah proses pengelompokan dokumen secara otomatis. Yang kedua yaitu terdiri dari beberapa modul yang membantu pengguna melalui proses klasifikasi. Kerangka kerja ini dibagi menjadi beberapa bagian atau modul. Setiap modul membantu pengguna menjalani setiap langkah dalam proses klasifikasi dokumen dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu implementasi kerangka kerja ini diwujudkan dalam lingkungan pengembangan berorientasi objek dengan bahasa pemrograman C#. Kerangka kerja ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C# dalam lingkungan pengembangan berorientasi objek. Hal ini memungkinkan implementasi yang terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat diperluas sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan membahas 5 modul dasar yang sempat disebut di slide sebelumnya. Jadi 5 modul dasar itu yang pertama ada GUI modul. Itu berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk mengontrol aplikasi dan seluruh framework. Modul ini adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan berinteraksi dengan aplikasi. Dengan GUI, pengguna bisa menjalankan dan mengatur seluruh proses klasifikasi dokumen dengan mudah. Yang kedua yaitu ada Documents modul.
Dirancang untuk manajemen dokumen dan pemilihan sumber data, termasuk pengelompokan kategori dokumen. Modul ini berfungsi untuk mengelola dokumen, seperti memilih dokumen yang akan digunakan serta mengelompokkan dokumen ke dalam kategori yang sesuai. Dokumen yang sudah dikelompokkan akan digunakan untuk klasifikasi. Selanjutnya yaitu ada pre-processing module, memeriksa dan menyiapkan karakteristik dokumen ke dalam format yang sesuai untuk klasifikasi. Modul ini mempersiapkan dokumen sebelum diklasifikasikan, misalnya membersihkan teks dari kata-kata yang tidak penting seperti dan atau serta memperbaiki teks agar lebih mudah diproses. Selanjutnya yaitu ada inti dari scientific paper ini yaitu KNN dan TF-IDF modul. Mengandung metode utama untuk klasifikasi dan penentuan nilai bobot dokumen. Modul ini berisi algoritma utama untuk klasifikasi, yaitu KNN dan TF-IDF. KNN digunakan untuk mencari dokumen yang mirip, sedangkan TF-IDF digunakan untuk menghitung pentingnya kata-kata dalam dokumen agar hasil klasifikasinya lebih akurat. Yang terakhir yaitu ada measuring module, menampilkan hasil klasifikasi dan analisis statistik sederhana dari hasil tersebut. Modul ini menunjukkan hasil klasifikasi dan memberikan analisis sederhana tentang kualitas klasifikasi tersebut. Dengan modul ini, kita bisa tahu seberapa baik proses klasifikasi yang telah dilakukan. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Viva Jayanisa dengan NIM 242410103024. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi dari proses pembelajaran ini. Proses pembelajaran ini dimulai dengan parsing teks dasar, yaitu memecah dan menganalisis teks untuk mendapatkan informasi yang relevan. Ini adalah langkah awal yang penting untuk memahami konten dokumen. Dan selanjutnya langkah-langkahnya, yang pertama itu mencari kata-kata dalam dokumen. Nah, ini tuh adalah langkah pertama setelah parsing. Ini melibatkan identifikasi semua kata yang ada dalam teks. Setelah itu, kata-kata tersebut dibentuk menjadi vektor. Vektor ini adalah representasi numerik dari kata-kata yang memungkinkan komputer untuk memproses dan menganalisis data lebih lanjut. Lalu yang ketiga adalah menghapus karakter kontrol. Nah, penghapusan karakter kontrol ini penting untuk membersihkan data, sehingga hanya informasi yang relevan yang tersisa. Selain itu, menghapus spasi, titik, koma, dan karakter serupa membantu menyederhanakan teks dan mengurangi kebisingan dalam data. Outputnya adalah vektor yang merepresentasikan objek untuk klasifikasi dokumen. Vektor ini akan digunakan dalam tahap selanjutnya untuk mengklasifikasikan dokumen berdasarkan konten. Contohnya, misalnya dari teks asli klasifikasi teks metode KKN, kita mendapatkan vektor dasar MINVEK sama dengan klasifikasi teks KKN metode. Ini menunjukkan bagaimana kata-kata diubah menjadi format yang dapat diproses lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya proses penentuan matriks robot. Maaf, untuk selanjutnya adalah proses penentuan matriks bobot. Nah, matriks bobot ini bertujuan untuk menetapkan hubungan antara kata unik dan dokumen. Ini membantu dalam memahami seberapa penting setiap kata dalam konteks dokumen tertentu. Nah, untuk fungsi dari matriks bobot ini, yaitu untuk menghitung pentingnya atau bobot setiap dokumen yang dicari. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kontribusi masing-masing kata terhadap makna keseluruhan dokumen. Lalu yang selanjutnya adalah representasi dokumen. Setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang n dimensi. Ini memungkinkan kita untuk melakukan analisis matematis dan statistik pada kumpulan data yang besar. Lalu selanjutnya struktur matriks.
Matriks A memiliki dimensi N kali M, di mana N adalah jumlah data unik dan M adalah jumlah dokumen yang akan diklasifikasikan. Struktur ini memberikan gambaran jelas tentang hubungan antara kata dan dokumen. Lalu selanjutnya adalah karakteristik matriks. Matriks ini bersifat relasional antara kata dan dokumen, memungkinkan kita untuk melihat pola-pola dan hubungan di antara mereka secara efektif. Lanjut ke sebab selanjutnya, yaitu penggunaan jarak Euklidean. Asumsi algoritma KNN. Algoritma KNN atau K-nearest neighbors berasumsi bahwa klasifikasi dokumen dapat dilakukan dengan memetakan dokumen ke dalam ruang Euklidean sebagai titik-titik. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan konsep jarak dalam analisis data. Definisi data Euklidean. Euklidean mengukur jarak antara dua titik dalam ruang Euklidean. Ini adalah cara umum untuk menentukan seberapa dekat dua objek atau data satu sama lain. Dan rumusnya bisa dilihat. Nah, dan rumus ini menghitung jarak antara dua titik, yaitu P XY dan Q AB. Semakin kecil nilai D atau PQ, semakin dekat kedua titik tersebut. Dan selanjutnya adalah fungsi dari jarak dalam klasifikasi. Yaitu dalam konteks klasifikasi, fungsi jarak digunakan untuk memeriksa kategori dokumen berdasarkan kemiripan dengan dokumen pelatihan terdekat. Hal ini membantu dalam menentukan kelas atau kategori dari dokumen baru. Selanjutnya dan yang terakhir adalah pentingnya jarak. Semakin kecil jarak antara dua titik, semakin tinggi kemiripan antara data tersebut. Ini berarti bahwa dokumen dengan konten yang serupa akan memiliki representasi vektor yang dekat satu sama lain dalam ruang Euclidean. Baik, perkenalkan nama saya Zatia Livia Yusifa dengan NIM akhir 3085. Saya di sini akan menjelaskan penentuan bobot matriks. Jadi, yang pertama ada term binary. Term binary ini adalah metode perhitungan bobot kata-kata dalam teks yang paling sederhana. Pada metode ini, bobot kata-kata dihitung berdasarkan keberadaan ada atau tidak adanya kata tersebut dalam dokumen. Kemudian yang kedua, term frekuensi. Term frekuensi ini adalah frekuensi kemunculan kata dalam dokumen. Rumusnya itu frekuensi data dalam dokumen dibagi jumlah kata dalam dokumen. Selanjutnya TF-IDF atau term frequency inverse document frequency. TF-IDF ini adalah teknik penghitungan bobot kata-kata dalam teks untuk menentukan pentingnya kata-kata tersebut dalam konteks dokumen. TF-IDF ini digunakan dalam analisis teks, pengolahan bahasa alami atau NLP, dan pencarian informasi. Selanjutnya, proses klasifikasi dokumen teks menggunakan K-nearest neighbor. Jadi yang pertama itu proses data untuk dokumentasi yang dipilih, nilai bobotnya juga harus ditentukan dengan metode TF-IDF. Kemudian yang kedua, penentuan nilai K. Pilih nilai K yaitu jumlah tetangga terdekat untuk klasifikasi. Kemudian yang ketiga itu penghitungan jarak. Gunakan metode seperti jarak Euclidean untuk mengukur kemiripan antara dokumen yang akan diklasifikasi dengan dokumen lain, di mana X, Y, dan Y adalah bobot term I pada dua dokumen. Kemudian yang keempat itu identifikasi tetangga terdekat. Pilih
membuka dokumen dengan jarak terdekat. Yang kelima, penentuan kategori. Kategori dokumen baru ditentukan berdasarkan voting dari kategori tetangga terdekat. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Hasil klasifikasi dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan recall. Perkenalkan, nama saya Dirafati Ramadan dengan NIM 24243018. Saya di sini akan membacakan poin penting dari jurnal lembar ke-9. Yang pertama, optimasi TF-IDF. Penggunaan LINQ di JPagar meningkatkan kinerja perhitungan hingga 6 kali lipat dibandingkan metode klasik. Yang kedua, hasil klasifikasi. Kualitas klasifikasi menurun seiring peningkatan jumlah dokumen. Kualitas terbaik dicapai ketika dokumen berasal dari kategori yang sama, seperti olahraga. Nomor 3, kinerja waktu. Waktu klasifikasi meningkat secara eksponensial dengan bertambahnya jumlah data. Nomor 4, solusi peningkatan implementasi pemrosesan paralel untuk mempercepat perhitungan matriks, bobot, dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Selanjutnya, untuk lembar ke-10, kualitas klasifikasi berdasarkan kategori dokumen. Kategori olahraga 92% terbaik. Kategori berita harian 65% terburuk karena banyaknya data tidak relevan. Kecepatan klasifikasi. Waktu klasifikasi meningkat secara signifikan dengan bertambahnya jumlah data. 4KB titik 2 300 ms, 400 KB titik 2 3000 ms, dan 4000 KB titik 2 45000 ms. Kesimpulan di atas, framework KKN dan TF-IDF menawarkan hasil stabil dan dapat diandalkan. Sensitivitas klasifikasi dipengaruhi oleh jenis dokumen dan kata tidak relevan. Pemrosesan awal data sangat penting untuk meningkatkan kualitas klasifikasi. Kombinasi KKN dan TF-IDF efektif dengan sedikit kelemahan dan potensi pengembangan lebih lanjut.